Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia, atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini nggak gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display?" Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya, di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan, dan begitupun untuk biaya ya. Karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya. Harus dicek mana yang rusak, dan harus cek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke, halo kawan-kawan, selamat datang kembali. Di video kali ini saya dapat kiriman PGA cetak GTX 1060, entah berapa giga ya ini. GTX 1060 6 giga, ya udah agak ketutup sih. Harusnya sih 6 giga. Ini saya nggak tahu ya sebelumnya kalau PGA ini bekas gagal servis ya, atau bekas servis nggak jadi gitu, cancel atau gimana. Kalau tahu sebelumnya saya biasanya kayak tolak gitu, saya tolak karena kebanyakan yang gagal servis entah itu komponennya hilang, entah itu banyak problemnya, kita harus beresin yang komponen yang sebelumnya udah digarap ya sama teknisi sebelumnya. Dan seperti yang di PGA ini ya, ini ada IC bekas nyopot, ini IC buat controller atau PWM buat tegangan ke ini ya, ke memori atau ke VRAM. Ini mudah-mudahan setelah IC ini dilepas, mudah-mudahan nggak sempat dinyalakan ya, karena biasanya kalau misalkan udah dinyalain tanpa IC ini, biasanya dia short 12 voltnya masuk ke VRAM ya. Ini resistansi aman, mudah-mudahan nggak mati ya VRAMnya, karena biasanya dan dicek di dataset juga kalau misalkan IC ini dilepas, kita nyalakan PGA nya biasanya mati ke VRAM karena short 12 volt, dia 12. Oke, kita cek dulu dalamnya ya. Mudah-mudahan ini cuma di bagian belakang doang, IC ini doang yang dilepas. Dan banyak juga yang mau servis kemarin tuh nanya ini ya, kalau misalkan mau pengecekan doang atau misalkan servis cancel ya, entah itu biayanya mungkin mahal karena rusaknya banyak, entah itu mau pengecekan doang ya, apakah kalau gagal nanti komponen dilepas atau gimana, katanya ada yang nanya seperti itu ya. Saya biasanya langsung tolak karena saya sendiri yang sering dapat kiriman PGA dengan bekas servis, komponennya udah pada hilang, udah pada dilepas. Daripada harus menerima dengan pertanyaan seperti itu di awal, saya paling gak mau garapnya ya, jadi saya tolak biasanya. Ini pun saya nggak tahu di awalnya kalau PGA ini udah bekas digarap ya. Ini saya cek dulu nih IC PWM nya, kayaknya bekas ngangkat. Mudah-mudahan masih hidup ya IC-nya, IC PWM. Oke, saya coba pasang dulu untuk IC-nya, dan nanti kita cek ini kerusakan aslinya di mana gitu, karena kita nggak tahu ini rusaknya kenapa, apakah nggak display atau
mati total ya, atau tegangan nggak masuk atau gimana, saya juga nggak tahu, karena kita harus pasang dulu IC ini sebelum kita nyalakan. Kalau misalkan dinyalakan tanpa IC ini, yang ada malah rusak ke ini ya, ke VRAM, karena tegangan 12 volt pasti 12 di MOSFET. Kayak ini saya ada IC-nya, mudah-mudahan IC punya saya juga hidup ya, karena untuk stok baru saya habis nih untuk IC ini juga. Banyak kan sekarang saya dari ini ya, dari copotan beli GTX 1060 juga berapa biji ya yang rusak. Jadi biasa saya ambilin komponennya lumayan ya, daripada kalau misalkan ada yang bisa dibenerin saya benerin dijual. Cuman kalau misalkan banyak yang rusaknya ya saya jadiin kanibalan aja buat diambil isinya atau MOSFET-nya, atau mungkin VRAM-nya kalau masih bagus ya. Oke, kita tunggu blower ya, mudah-mudahan bisa hidup. Dan kemarin pun saya konfirmasi sama pemiliknya ya, saya tanya sama pemiliknya apakah ada foto belakangnya sebelum dikirim ke sini ya setelah gagal servis. Cuman pemiliknya jawab, oh iya itu bekas servis gitu. Jadi entah pemiliknya tahu kalau misalkan IC ini udah dilepas atau gimana, saya nggak tahu ya, kurang paham ya. Kita coba pasang IC-nya ya, kalau lama nanti saya percepat videonya. Oke, ini udah ini ya, udah kepasang, cuman timahnya masih ada lebih ke samping ya, karena saya kasih agak banyak timahnya, jadi biar dia keluar. Nanti kita bereskan solder ya, sambil saya manasin solder. Karena kalau misalkan timahnya nggak banyak, kadang ini ya, kadang nggak nempel kaki-kakinya. Ini saya agak susah melihatnya sebenarnya kalau sambil apa namanya, kalau sambil rekam-rekam tuh agak susah melihat hasil solderan. Kita bereskan pakai solder ya, biar timah-timah sisanya keangkat dan hasil solderannya lebih bagus. Mudah-mudahan presisi ya. Oke, kita coba bersihkan, nanti kita tes ya. Mudah-mudahan cuma mati IC ini terus dilepas ya, di teknis sebelumnya mudah-mudahan cuma nggak punya IC-nya, mudah-mudahan ya. Jadi hanya pasang IC ini bisa hidup. Karena kadang saya sendiri pun kalau misalkan IC-nya nggak ada, kita lepas simpan aja gitu dulu sambil nunggu komponen. Jadi mungkin juga ini IC-nya rusak terus dilepas dan pemiliknya itu minta buru-buru dan cancel service, bisa jadi ya. Makanya IC ini nggak ada karena mati, mungkin nggak dipasang ya, saya kurang tahu juga. Intinya saya dapat VGA ini dengan kondisi tanpa IC ya. Cuma tadi saya udah cari-cari IC-nya, mudah-mudahan hidup IC-nya. Oke, ini nggak ada kaki yang nyatu. Ya, kita keringkan. Sekarang kita tes ya. Kita pasang power. Coba nyalain, mudah-mudahan nggak ada insiden yang aneh-aneh. Oke, kita cek ulang ya, ukur ulang. Saya pun belum ukur ini, jangan-jangan PGA ini short ya.
aman ya, nggak short. Oke, kita pasang power, coba nyalakan PSU. Satu volt aman. Salah saya. 1 volt aman, 8 volt aman. Nah, ini memori keluar ya, 1,5 volt. Record ada 0,85. Oke, jadi tinggal kita tes ya, nyalakan VGA nya, pasang ke PC maksudnya. Mudah-mudahan langsung ke detect, langsung display. Mungkin ini di tempat servis sebelumnya itu IC nya mati ya, dia lepas, dan entah di tempat servisnya nggak punya IC nya, terus pemiliknya cancel, dan IC ini nggak dipasang lagi. Saya kurang paham ya. Jadi intinya ini sekarang tegangan udah keluar dengan IC yang saya pasang tadi. Oke, sekarang kita tes ya, saya akan pasang ke PC, mudah-mudahan bisa display. Nanti kita lanjut pas di PC kalau misalkan display ya, kalau nggak display ya kita lanjut lagi pengecekan lagi. Oke, kita skip dulu untuk videonya ya, saya tes dulu. Oke, ini VGA nya udah saya pasang ya, kita lanjut dan saya sambil ceritakan. Jadi problemnya itu setelah tadi kita pasang IC dan udah tegangan udah muncul ya, seperti yang kita ukur tadi. Dan saya agak senang, mungkin ini IC nya kosong gitu di teknisi sebelumnya. Ternyata setelah saya mau record screen ya, ternyata dia ngeblank. Jadi setelah dia keluar display, setelah keluar display dia ngeblank. Jadi problemnya kemungkinan besar di teknisi sebelumnya itu dia ngeblank, cuman nggak ketemu ya problemnya. Entah dia langsung nyerah, entah pemiliknya itu nanya terus dan cancel ya. Kalau saya biasanya misal dapat garapan yang belum ketemu ya saya simpan dulu, garap kapan-kapan lagi pas lagi santai gitu. Jadi kenapa juga alasan di sini kalau di saya sendiri ya, prosesnya lama ya, karena kalau misalkan yang ribet saya biasanya simpan dulu, antrikan dulu, baru nanti kita garap pas santai. Oke, sekarang kita masuk record screen ya. Ini tampilan di afterburner dia sepertinya normal ya, dia clock naik. Pas buka aplikasi suhu idle di 34 ya, dan ini pasta udah saya ganti juga. Ini untuk GPU Z baca ya, GeForce GTX 1060 6GB. Oke, kita close ya, tes benchmark, tes kipas dulu. Jadi problem untuk VGA ini intinya menurut analisa saya ya, di tempat servis sebelumnya kemungkinan jadi nggak ketemu ya. Jadi problemnya itu dia kadang display, kalaupun lagi display dia di load langsung blank ya, blank, entah itu blue screen atau green screen, karena ada beberapa macam juga VGA yang kalau misalkan blank di load ya seperti ini, ketika di load seperti ini dia blank. Jadi nggak ketemu. Cuman tadi nggak saya record karena biar cepat aja gitu garap yang problemnya. Jadi untuk di sini yang pasti IC tadi yang kita pasang karena kosong ya, dan IC di bagian jalur enable ya, jalur data dari IC tersebut lemah. Oke, ini kita tes benchmark ya, kita tunggu sampai selesai, mudah-mudahan lolos dan mudah-mudahan awet untuk VGA nya ya. Ya, dan gak lupa saya ucapkan terima kasih untuk yang udah ngirimnya, mudah-mudahan awet untuk VGA nya, nggak ada kendala lagi. Nanti tinggal konfirmasi sama pemiliknya dan tinggal kirim. Ini untuk benchmark, kita tunggu dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Makasih banyak yang udah nonton ya.